wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan subuh hari ini Allah telah berikan taufiknya kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di Masjid Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Walhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua, karena masih banyak dari saudara-saudara kita yang juga sama-sama beriman seperti kita, akan tetapi pada detik ini mereka masih tertidur pulas, atau bahkan ada yang tidak tertidur tapi sengaja untuk tidak melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah, niatnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu atau bermajlis ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut. Allah mudahkan satu jalan untuknya menuju surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala di subuh hari ini kita akan bahas sebuah hadis yang cukup penting untuk kita pelajari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah pada hadis yang ke-25. Beliau mengatakan, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi. Kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dahulu ada sekelompok manusia, ini sekelompok sahabat, sebagian sahabat, mereka datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan mereka ini fuqaraul muhajirin, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin. Nah, kaum muhajirin itu para sahabat yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, banyak di antara mereka yang miskin karena mereka berhijrah tinggalkan semua apa yang pernah mereka miliki. Nah, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan perdagangan dan seterusnya. Nah, sebagian mereka ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, ahlud duthur telah pergi memborong semua pahala. Ahlud duthur yakni ahlul amwal. Nah, sahibul mal, orang kaya, orang-orang yang memiliki harta benda. Nah, sebagian sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka ingin melakukan hal yang serupa tapi tidak memiliki harta. Nah, makanya mereka datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka borong semua pahala, mereka ambil semua pahala." Nah, kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka mampu untuk bersedekah dengan kelebihan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, ini bentuk tanafus di kalangan para sahabat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan amal soleh. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita dalam surah Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka dalam perkara itu kebaikan, amalan saleh, maka hendaknya orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba di dalamnya. Nah, limithli hadza falyamalil 'amilun. Dengan amal soleh ini hendaknya seorang yang beramal mengamalkannya, yakni bersegera. Nah, Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ini mengadu kepada Rasulullah karena mereka tidak bisa atau tidak mampu bersedekah dengan harta. Mereka tidak punya uang, tidak punya harta untuk bersedekah. Nah, subhanallah. Para sahabat ya, itu sangat antusias dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tanya tentang urusan dunia. Tapi yang mereka tanyakan itu adalah urusan akhirat, urusan pahala. Ya, coba lihat. Mereka mengadu kepada Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka borong semua pahala. Nah, ini kata para ulama, ya, hasad yang diperbolehkan. Kan dalam Islam itu ada dua jenis hasad disebutkan oleh para ulama. Hasad yang pertama adalah hasad yang terpuji. Inilah yang disebut dengan nama lain, istilah lain dengan istilah ghibthah. Nah, apa namanya? Ghibthah. Nah, bagaimana ghibthah ini? Nanti akan datang kita sebutkan insyaallah taala hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang ghibthah kepada saudaranya. Yang kedua, hasad yang tercela. Nah, hasad yang tercela adalah seorang menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Nah, atau setidaknya dia ingin, dia iri, dia dengki, dia hasad, ya. Dia inginkan agar harta yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang dari saudaranya. Nah, ini hasad yang tercela. Sedangkan hasad yang terpuji yang disebut dengan istilah ghibthah, jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Nah, hasad yang dimaksud di sini hasad apa? Hasad yang terpuji yang disebut dengan istilah ghibthah. Tidak boleh hasad. Nah, kecuali pada dua orang. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fi halakatihi ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang pertama yang boleh kita hasad kepadanya, ghibthah kepadanya adalah seorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia habiskan harta itu, dia gunakan harta itu dalam kebenaran. Artinya dia belanjakan, dia habiskan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya dia bilang begini, si A dan si B kaya raya. Kemudian si B ini menginfakkan hartanya, entah itu bersedekah jariah atau dia berikan kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Intinya dia habiskan harta itu di jalan Allah. Si A bilang begini, kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, maka saya pun akan melakukan hal yang serupa. Ini namanya apa? Ghibthah. Ini diperbolehkan. Si fulan punya harta, kita katakan seandainya saya punya harta seperti dia, saya akan bangun masjid. Seandainya saya punya harta seperti dia, ya, sama seperti dia, maka saya juga akan melakukan hal yang serupa. Kenapa? Karena dia menginginkan amalan soleh yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Inilah yang terjadi pada para sahabat tadi dalam hadis yang kita bahas sekarang. Nah, mereka ngadu kepada Nabi SAW, mereka sholat ya Rasulullah sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa, tapi mereka mampu untuk bersedekah sedangkan kami tidak mampu ya Rasulullah. Nah, ini orang yang pertama. Orang yang kedua, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia amalkan ilmu itu dan dia ajarkan ilmu itu. Ini ilmu agama. Nah, kita lihat orang yang
memiliki ilmu agama, ya, kita katakan kalau seandainya saya punya ilmu seperti fulan, saya juga ingin mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Nah, ini diperbolehkan. Kita boleh ghibthah kepada orang yang seperti ini. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat ingin melakukan satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beribadah kepada Allah dengan bersedekah. Bersedekah dengan menggunakan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada mereka. Nah, akan tetapi sahabat yang datang ini bukanlah orang-orang yang memiliki harta. Ya, jadi mereka pengen bersedekah tapi nggak punya harta. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan solusinya. Bagaimana supaya mereka bisa bersedekah, meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi tanpa menggunakan harta. Bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Nah, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan untuk kalian suatu perkara yang dengannya kalian bisa bersedekah? Bagaimana caranya supaya kita bisa bersedekah walaupun tanpa memiliki harta? Ya, tentunya kalau kita bersedekah dengan harta, kemudian kita bersedekah juga tanpa harta seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, itu adalah perkara yang sangat bagus. Nah, dia gabungkan kedua-duanya. Ya. Jangan pula nanti setelah dengarkan pembahasan ini yang nggak pernah lagi dia bersedekah dengan harta. Jangan seperti itu. Tetap bersedekah dengan harta dan bersedekah juga dengan tanpa harta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna bi kulli tasbihatin shadaqah." Sungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa kull tahmidatin shadaqah. Setiap tahmidah yakni ucapan alhamdulillah. Tasbih ucapan subhanallah, takbir ucapan Allahu akbar, dan tahmid ucapan alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlilah yang tahlil ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau digabungkan semuanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyin 'an munkarin sedekah. Melarang manusia dari melakukan perbuatan mungkar itu juga sedekah. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama, seorang kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar harus dia memastikan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu ya tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada yang dia ingkari. Nah, dia ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia pikir dulu, kalau saya lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya kepada orang ini atau pada kelompok ini umpamanya, kira-kira ya menimbulkan fitnah atau menimbulkan kemungkaran atau tidak? Kalau menimbulkan kemungkaran lain yang jauh lebih besar dari kemungkaran yang sedang dia larang, maka hendaknya dia berhenti dan tidak melakukannya. Nah, untuk mencegah kemungkaran atau kemudaratan yang jauh lebih besar daripada apa yang akan dia larang. Nah, yang intinya kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu mendapatkan pahala sedekah. Bapak Ibu turun dari rumahnya ke masjid ini, dilihat ada sebagian anak muda yang masih duduk di jalan, yang masih santai padahal sudah dikumandangkan azan. Nah, kita perintahkan mereka, ayo sholat ya. Atau kalau kita lihat kemungkaran depan mata kita, kita ingkari, kita nasihati dengan cara yang baik. Nah, sekedar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mendapatkan pahala sedekah ya, dianggap telah berbuat sedekah.
nanti orang tersebut kalau kita sampaikan kebaikan dan larang dari kemungkaran, mereka mau terima atau tidak, mereka amalkan atau tidak, itu urusan dia, urusan belakangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya apa? Menyampaikan saja. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar pun termasuk sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan salah seorang di antara kalian, ini suami yang mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri, itu pun dianggap sedekah. Masya Allah. Maka para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu ajrun. Apakah kalau kami melampiaskan syahwat kami mendatangi syahwat, maksudnya melampiaskan hajat, melampiaskan syahwat kami dapatkan pahala? Para sahabat tanya, kok melampiaskan syahwat bisa dapat pahala, mendatangi istri dapat pahala? Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian kalau dia melampiaskan syahwatnya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, bukankah dia berdosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu iya. Orang yang melampiaskan syahwatnya bukan pada tempat yang halal, ya, ini berdosa. Dosanya dosa besar. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Nah, kalau dia berdosa, demikian pula orang yang meletakkan atau melampiaskan syahwatnya pada perkara yang benar, dibenarkan dalam syariat, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan hubungan suami istri itu dianggap sedekah. Nah, kalau ada istri, ya, sang istri dia melakukan sesuatu, ya, yang dengan sesuatu tersebut menjadi sebab suaminya mendatangi dia. Nah, si istri pun mendapatkan saham yang serupa, ya, karena dia mengajak kepada kebaikan. Ya, man dalla ila khairin kana lahu ajru mithlu ajri fa'ilihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala kebaikan tersebut seperti orang yang mengamalkan kebaikan itu. Umpamanya istrinya dia tampil dengan penampilan yang menarik atau menggairahkan suaminya sehingga suaminya mendatangi dia. Ini disyariatkan, dianjurkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi sampai dalam urusan suami istri pun, ya, seorang hamba akan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana antusias para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Setiap hari kalau engkau berbuat kebaikan atau engkau menjadi penengah agar orang-orang antara dua orang yang berselisih menjadi baik, ya, tidak bermusuhan, itu mendapatkan pahala sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Engkau bantu saudaramu naik di atas kendaraannya, ya, kalau sekarang mungkin, ya, buka pintunya umpamanya, atau engkau bawakan barang bawaannya, itu dianggap sebagai sedekah, pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik pun itu dianggap sedekah. Ya, kita berbicara kepada saudara kita dengan pembicaraan yang baik, lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak memaki, tidak menghujat, tidak melaknat dan seterusnya. Dia jaga ucapannya. Nah, dia ucapkan ucapan yang baik. Atau dia sering berzikir kepada Allah, dia ucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dianggap orang yang telah bersedekah walaupun tanpa menggunakan harta. Nah, wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Masya Allah. Dan setiap langkah yang seorang hamba melangkahkan kakinya menuju kepada sholat, ya, untuk melaksanakan sholat, maka itu pun dianggap sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariq shadaqatun. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga
dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain, seorang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat kali gandakan kebaikan tersebut menjadi 10 kali lipat. Bahkan menjadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda yang tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak lipatan pahala tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi mereka-mereka yang mengamalkan amalan soleh. Nah, terutamanya dalam bab ini orang-orang yang bersedekah walaupun tanpa menggunakan harta. Nah, jadi kita bisa meraih pahala sedekah, bahkan itu bisa dilipat kali gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita basahi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebagian para ulama yang menyebutkan bahwasanya lisan yang kita miliki itu digunakan hanya untuk 4 perkara saja. Nah, yang pertama, engkau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, lisanmu, mulutmu engkau pakai untuk membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga, lisanmu engkau pakai untuk bertanya tentang satu kebaikan dan engkau mengamalkannya. Dan yang keempat, lisanmu engkau pakai untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, saking mereka jaga lisan, ya, mereka mengatakan lisan itu, ya, mulut kita itu dipakai hanya 4 perkara ini. Kalau enggak, bahaya. Nah, bisa terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lisan kita pakai untuk bersedekah, ya, kita pakai untuk berzikir kepada Allah, berarti kita telah melakukan sedekah, mendapatkan pahala sedekah dari sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pakai harta. Nah, tapi kalau seandainya seorang hamba dia bersedekah dengan hartanya, sekaligus dia juga bersedekah tanpa harta, ini perkara yang sangat bagus. Nah, jadi intinya seorang hamba masih bisa bersedekah walaupun dia tidak punya harta. Nah, walaupun nanti pada pembahasan sedekah, hukum asal sedekah itu ya bersedekah dengan sesuatu, ya, dengan menggunakan harta yang dia miliki. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap hari, ya, ada 2 malaikat yang turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin tatlu' fihi syamsu." Tidak ada satupun hari yang dalam hari tersebut muncul matahari, yakni terbit matahari, kemudian seorang hamba hidup di dalamnya, illa malakani yanzilan, melainkan pada hari tersebut akan turun 2 malaikat. Nah, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya hari ini. Malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang menahan-nahan hartanya pada hari ini. Dia tahan hartanya, dia tidak mau sedekahkan. Nah, mendapatkan doa kejelekan dari malaikat. Orang yang memiliki harta, yaitu dianjurkan untuk bersedekah supaya dia mendapatkan pahala itu. Didoakan oleh malaikat, orang yang bersedekah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah atau dia berinfak, ya, itu akan diganti oleh Allah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Tidak ada satupun yang kalian infakkan di jalan Allah melainkan Allah pasti diganti oleh Allah. Nah, ma naqasat min malin sadaqatun. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Semakin banyak dia sedekahkan, maka semakin banyak pula hartanya, insyaallah. Nah, semakin berkah hartanya. Ya. Sebagian orang di zaman kita pada hari ini hanya memikirkan saldo atau tabungannya di dunia. Dia tidak pernah pikirkan bagaimana saldo atau tabungannya di akhirat. Nah, dengan cara berinfak berarti kita telah mempersiapkan saldo kita di akhirat.
ya, saldo pahala, ya, bahkan itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berinfak, dia habiskan hartanya di jalan Allah, di jalan yang benar. Orang yang memiliki harta itu akan ditanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari mana dia dapatkan hartanya? Pertanyaan yang kedua, kemana dia habiskan hartanya? Ya. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat mereka tidak cemburu atau tidak berkecil hati kalau melihat ada orang yang lebih kaya dari mereka, kalau hanya sekedar kekayaan dari sisi duniawi. Ya. Karena mereka tahu orang yang kaya itu, orang yang punya harta itu akan dihisab nanti pada hari kiamat. Di sini dalam hadis ini mereka hanya ghibthah karena saudara-saudara mereka yang memiliki harta kekayaan itu mereka pakai, mereka gunakan untuk bersedekah. Nah, oleh karena itu seorang muslim tidak sepantasnya dia berkecil hati ketika melihat ada sebagian orang diberikan harta kekayaan oleh Allah. Nah, apalagi kalau orang itu orang kafir, ya. Karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, dunia ini ad-dunya sijnul mu'min, penjara bagaikan penjara bagi orang-orang beriman, wa jannatul kafir, dan itu bagaikan surga bagi orang-orang kafir. Dibentangkan kehidupan dunia untuk mereka. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian dibentangkannya kehidupan dunia ini untuk kalian sebagaimana dibentangkannya dunia ini untuk orang-orang sebelum kalian, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa? Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Mengejar dunia, ya. Perhatikan, mengejar dunia itu diantara sebab seorang hamba binasa. Ya. Perhatikan, dia kejar dunia, kemudian dia lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab seorang hamba dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bukan berarti gak usah kerja, gak usah usaha, tidak usah dagang. Bukan seperti itu maksudnya. Silahkan bekerja, silahkan berdagang. Nah, bukan berarti dilarang jadi orang kaya. Boleh, silahkan Bapak Ibu bisa jadi orang kaya raya, bisa, silahkan. Tapi ingat, kekayaan tersebut jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat seperti itu. Mereka tidak berkecil hati melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta. Nah, dalam hadis ini ya, mereka hanya cemburu alias ghibthah, ingin bersedekah tapi mereka enggak punya harta. Nah, makanya mereka ngadu kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan solusinya. Ya. Beda dengan orang di zaman kita sekarang. Kalau dilihatnya orang punya harta, ya, punya kekayaan atau yang semisal dengannya, dia iri, dia cemburu karena pengen mendapatkan hal yang serupa. Hanya sekedar harta itu. Ya. Kalau di sini para sahabat mereka cemburu atau ghibthah karena ingin mengamalkan amalan saleh yang dilakukan oleh sahabatnya, yaitu bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan mereka enggak punya harta. Nah, harta itu bermanfaat kalau kita gunakan, kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi Bapak Ibu yang punya harta, ya. Yang enggak punya harta, ini solusinya ini. Bersedekah dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Tapi bagi mereka di antara Bapak Ibu yang memiliki harta kekayaan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, maka gunakan sebaik mungkin. Ya. Jadikan harta kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebagai batu loncatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang kaya sama orang miskin itu beda.
Ya, orang miskin nggak punya apa-apa. Tapi kalau orang kaya dia punya harta. Dengan harta tersebut, ya, dia bisa bersedekah. Dia infakkan ke masjid umpamanya. Apalagi kalau ya diinfakkan atau disedekahkan ke sedekah jariah. Nah, umpamanya masjid ini butuhkan karpet umpamanya, segera, ya. Nggak usah patungan, nih saya yang kasih karpet, saya semua yang borong karpetnya untuk masjid umpamanya. Selama karpet itu dipakai, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir bagi orang yang menyedekahkan harta itu, karpet itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak cucu Adam sudah mati, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 amalan. Ini enggak putus. Walaupun dia sudah mati, tetap mengalir pahalanya. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Jariyah itu mengalir. Apa ini maksud dengan sedekah jariyah? Kata para ulama, sedekah yang dengan sedekahnya tersebut dia bisa memberi manfaat, orang lain bisa mengambil manfaat dari sedekahnya. Dia bangun masjid, ya, ini masjid ini, selama ada orang yang menggunakannya, ada orang yang beribadah di dalamnya, maka orang yang membangun masjid ini pun mendapatkan pahalanya, walaupun dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Nah, kipas yang berputar itu, ya, orang yang menginfakkan hartanya untuk membeli kipas itu, ya, akan mendapatkan pahalanya walaupun nanti dia sudah mati. Terus mengalir terus pahalanya. Nah, itu tidak akan terputus. Ya. Semen yang dipakai, batu kerikil yang dipakai, ya, untuk membangun lantai masjid ini umpamanya. Orang yang menginfakkan, yang menyumbangkan hartanya ke situ, itu akan mendapatkan pahalanya walaupun nanti dia sudah mati. Nah, makanya banyak orang berlomba-lomba untuk bangun masjid. Ya, banyak orang berlomba-lomba untuk mengamalkan sedekah jariyah. Ya, Masya Allah Ta'ala. Kalau sebagian orang di Timur Tengah sana, sebagian orang-orang Arab itu yang punya harta tentunya, mereka cari mahasiswa, tanya di Indonesia ada nggak yang mau bangun masjid. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya, ya, dia mau bangun kalau dia yang fasilitasi atau dia biayai semuanya. Dia nggak mau kalau ada masjid setengah jadi kemudian dia datang situ tambahin, dia nggak mau. Dia pengennya apa? Dari nol sampai selesai dia semua yang biayai, dari wakaf tanahnya, beli tanahnya segala macam. Atau kalau sudah ada tanah wakaf atau sudah ada tanahnya, dia tinggal bangun masjidnya dari nol, dia semua. Dia nggak mau ada orang lain ikut di situ. Nah, dia pengen borong pahalanya. Nah, karena dia tahu bagaimana keutamaan sedekah jariyah. Selama masjid yang dia bangun itu dipakai oleh hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah, maka selama itu pula dia akan mendapatkan pahala kebaikannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Terkhusus dalam hal ini ilmu agama. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini ada hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang ilmu agama. Anak kita, Bapak Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu diantara sebab kita bisa meraih, ya, pahala dari Allah, yang pahala tersebut tidak akan terputus. Kita ajarkan dia ilmu yang bermanfaat. Contohnya apa? Ajarkan mereka cara membaca Al-Quran. Nah, sebagian kaum muslimin, ya, anaknya dia titipkan ke TPA atau TPQ, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar Iqra dari awal, dari dasar. Nanti kemudian hari anaknya mampu membaca Al-Quran. Anak tersebut ketika dia sudah mampu membaca Al-Quran, selama dia membaca Al-Quran, setiap kali dia baca Al-Quran atau bahkan dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang telah dia baca tersebut, dia hafalkan Al-Quran itu, maka orang yang mengajarkan Al-Quran itu, orang yang mengajarkan dia cara membaca Al-Quran itu juga akan mendapatkan saham pahala yang serupa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, oleh karena itu, ya, kita ingatkan kepada orang tua, ya, hendaknya dia ajarkan anaknya cara membaca Al-Quran, ya.
supaya dia mendapatkan pahala yang tidak putus itu. Nah, cuman sangat disayangkan orang tuanya sendiri nggak bisa baca Al-Quran. Gimana dia mau ajarkan anaknya? Nah, ini yang repotnya di situ. Ya. Kita pengen, ya ini pahalanya luar biasa jemaah. Kita ajarkan anak kita, anak itu bisa baca Al-Quran nanti ke depannya. Kita sudah mati, dia sudah dewasa, besok-besok dia ajarkan juga ilmu itu kepada anaknya, Masya Allah, luar biasa. Tapi gimana kita mau ajarkan Al-Quran sedangkan kita sendiri nggak tahu baca Al-Quran? Makanya orang yang paling banyak pahalanya di kalangan umat ini, kalangan manusia ini adalah Nabi SAW, karena beliau telah mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya. Yang terakhir, yang ketiga, pahala yang tidak putus itu adalah waladun saleh yad'u lahu. Doa anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, ini mencakup tiga-tiganya. Jadi kalau kita ingin meraih tiga-tiganya tadi, sedekah jariah, kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh. Nah, ini semuanya bisa kita raih dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah punya ilmu, kita belajar ilmu yang bermanfaat, insya Allah di situ kita akan termotivasi untuk melakukan amal jariah. Termotivasi juga untuk mengajarkan anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita punya anak yang soleh, Masya Allah, dia akan terus doakan kita. Kita sudah mati, dia doakan kita. Tapi kalau anak yang toleh, anak yang tidak soleh, ya, jangankan doakan orang tua, dia doakan untuk dirinya sendiri saja lupa dia. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan dunianya. Dia tidak pernah memperhatikan akhiratnya. Dia tidak pernah memperhatikan ibadahnya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah didik dia seperti itu. Nah, makanya kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya jangan salahkan orang tua, jangan salahkan sang anak. Ya, salahkan orang tua yang orang tua tersebut tidak mendidik anaknya sejak dini. Anak kita itu masih kecil diajarkan nggak boleh durhaka kepada orang tua. Kalau berbicara, bicara yang sopan, yang lemah lembut. Nggak boleh bicara yang kasar. Nah, nggak boleh melawan orang tua. Dosa, bahaya, masuk neraka. Nah, neraka itu api. Nanti kamu dibakar. Kamu mau dibakar? Diingatkan, ditakut-takutkan dengan api neraka. Nah, nanti Allah murka, Allah marah. Ya, ditakutkan. Ya, supaya mereka mengenal Allah sejak dini, supaya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak mereka masih kecil. Mereka menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh sejak mereka masih kecil. Jangan tunggu besar. Kalau sudah besar, repot. Ya. Kalau sudah besar, dia sudah paham dunia, diberi nasihat, sudah sulit untuk menerima, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya hadis ini mengajak kita semua untuk selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, masih banyak cara untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak mampu bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan amalan saleh, bertakbir, bertasbih, bertahlil, amar ma'ruf nahi munkar, mengucapkan ucapan yang baik, membantu orang, senyum kepada orang, atau semua bentuk kebaikan itu sedekah, dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan berputus asa, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Lakukan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu, kemudian setelah itu lakukan hal-hal yang disunnahkan dalam agama kita. Nah, perbanyak amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan amalan sunnah ini menutup ya kekurangan-kekurangan dari amal kebajikan atau amal-amal yang sifatnya wajib yang pernah kita lalai dalam mengerjakannya. Nah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk menjadi seorang hamba yang selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang ringan tangan dalam menyedekahkan harta, berinfak, menghabiskan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup pembahasan, dipersilahkan. Fadhal. Saya bertanya Pak, amalan yang
boleh dilakukan diantaranya apa? Nah, tasbih. Kalau dalam hadis ini tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan ucapan la ilaha illallah. Ini terkumpul dalam hadis yang sebuah zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Juga banyak yang lainnya. Intinya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir itu dengan ucapan yang lirih, ya, dengan suara yang dia dengarkan sendiri, walaupun enggak didengarkan oleh orang lain. Nah, amalan yang digunakan apa yang harus digunakan itu yang Ustaz tadi. nah, iya. Jadi lisan itu tidak dipakai kecuali untuk 4 perkara. Yang pertama berzikir. Yang kedua dipakai untuk baca Quran. Yang ketiga dipakai untuk bertanya tentang ilmu yang bermanfaat. Nah, kita nggak tahu, umpamanya kita nggak tahu tentang hukum haid, umpamanya tanya, karena dalam agama kita disyariatkan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, orang yang memiliki ilmu tentang suatu perkara, kalau kalian tidak tahu. Bapak Ibu di sini umpamanya punya harta, dia mau sedekahkan hartanya, dia mau bayar zakat hartanya, dia nggak tahu hukumnya, tanya. Atau dia nggak tahu cara sholat yang benar, dia bertanya tentang ilmu yang bermanfaat. Yang keempat adalah mengajarkan ilmu. Nah, dia tahu ilmunya, diajarkan, dia sampaikan, atau mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, taib, sama-sama, jazakallahu khairan. Taib, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh memilih kalau kita melihat kita mau membayarkan hutang seseorang, tapi di dalam hutangnya dia itu ada kemaksiatan yang digunakan, misalnya rokok, dia hutang di warung, tidak hanya gula dan kopi misalnya, tetapi ada rokok juga yang dibeli. Apakah itu boleh kita sedekahkan untuk membayar hutang? Maksudnya antum ingin bersedekah dalam artian membayar hutang. Hutang orang. Nah, Tetapi di sana tercampur tidak hanya gula, beras dan sebagainya, ada rokok dan sebagainya. Nah, kalau antum bisa bedakan, jadi paham ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita lunasi hutang teman kita atau saudara kita yang hutang tersebut ya tercampur dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh tadi disebutkan umpamanya dia punya hutang di toko sembako, dia punya hutang beras, hutang gula, hutang tepung terigu, hutang rokok. Nah, karena rokok itu maksiat. Nah, merokok itu adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, kalau ada yang bilang, loh kan Ustaz, bukannya sebagian ulama memakruhkan, yaitu pendapat mereka. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini, merokok itu haram hukumnya. Berhenti merokok. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil syariat. Kalau dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, yang mengatakan rokok itu haram, itu nggak ada, teks seperti itu nggak ada. Tapi keumuman syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu mencakup keharaman rokok dengan dalil-dalil umum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum kita jawab tadi Pak ya. Nah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sekarang merokok itu melemparkan diri dalam kebinasaan atau bukan? Iya, jelas-jelas di rokok kan tertulis merokok dapat mengakibatkan gangguan janin, kehamilan dan seterusnya. Dulu panjang, sekarang jadi pendek. Merokok membunuhmu, kan begitu. Itu kan kalau kita merokok berarti kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, berarti dilarang dalam Al-Quran. Nah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah. Gak boleh bunuh diri sendiri. Merokok, kata para ulama, itu bentuk membunuh diri sendiri. Nah, secara pelan-pelan tapi ya. Itu ayat dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Merokok itu memudaratkan orang, bahkan memudaratkan diri sendiri. Nah, ada orang yang saya kenal,
anaknya itu kena flek paru-paru. Itu dia habis puluhan juta itu untuk rawat anaknya. Nah, ternyata punya cek, ya, dokter bilang ini anak ini kena banyak asap rokok. Nah, ternyata orang tuanya, ya, bapaknya ternyata merokok diam-diam. Nah, di rumahnya, sedangkan anaknya dari sejak kecil yang kena asap rokok itu. Nah, Nabi larang, nggak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain, itu haram, nggak boleh. Sedangkan merokok itu memudaratkan diri sendiri, bahkan memudaratkan orang lain. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan kalian mubadzir. Mubadzir itu membuang-buang harta. Nah, kenapa? Karena mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, sekarang saya tanya, merokok itu mubazir atau bukan, Pak? Mubazir. Dia beli rokok, lalu dia bakar, dia hisap habis. Nah, mungkin ada yang bilang, ya itu kan merokok mati atau tidak atau dapat penyakit itu kan takdir Allah. Nah, banyak juga orang merokok sehat-sehat. Nah, kita katakan, ya ini orang yang seperti ini nggak paham tentang takdir Allah. Dia nggak paham tentang sebab akibat. Ya. Kalau sudah jelas sebab akibat, ya seperti rokok itu mengakibatkan banyak penyakit. Sekali dia sedot itu banyak penyakit didapatkan. Belum lagi komposisi rokok itu terbuat dari apa? Ya, kita nggak tahu dari mana. Nah, ketika dia hisap, ya dia dapatkan banyak penyakit. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya yang masih merokok, ya mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah untuk meninggalkan rokok secara total. Nggak usah dia bilang ini pelan-pelan, Ustaz, berhenti. Nggak ada itu yang namanya berhenti rokok pelan-pelan. Berhenti merokok itu harus total, detik itu juga. Ada satu tips yang pernah disebutkan oleh salah seorang jamaah haji waktu itu kebetulan saya yang bimbing. Nah, dia bilang begini, ya, jadi dulu dia itu perokok berat, sehari itu bisa berbungkus-bungkus rokok dia habiskan dan sangat boros. Nah, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Sekarang alhamdulillah Ustaz, kata dia, sejak saya berhenti merokok 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa alhamdulillah. Nah, karena terkumpul uang rokoknya terkumpul. Nah, saya katakan bagaimana antum bisa berhenti merokok? Bagaimana caranya? Apa tipsnya? Siapa tahu saya bisa sampaikan nanti ke jamaah saya di pengajian, saya bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata dia, tidak ada cara untuk berhenti merokok kecuali satu, Ustaz. Bukan permen, bukan berhenti pelan-pelan segala macam. Apa itu? Kata beliau, tekad yang kuat. Kalau dia punya tekad yang kuat, saya berhenti merokok sekarang juga, berhenti. Kalau tekadnya kuat, insya Allah. Memang awalnya Ustaz berat, sehari, 2 hari, seminggu itu berat, lidah itu pahit, kata dia. Nah, pengen itu untuk merokok. Tapi insya Allah kalau dia tekadnya sangat kuat, dia lakukan itu karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Saya tambahkan hadisnya. Saya bilang itu sama dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Nah, taib. Kembali pada pertanyaan, bagaimana kalau dia melunasi hutang? Dalam hutang tersebut ada hutang rokoknya juga. Ini dirinci. Ya. Kalau dia tahu rinciannya, umpamanya berapa hutangnya, total hutangnya 1 juta. Ya. 500 uang beras, 200 uang tepung terigu, ya, 200 teh segala macamnya, dan 100 hutang rokok. Kalau dia tahu rincian itu, 100-nya jangan dia bayar. Dia bayar hanya 900 saja. Nah, karena itu bentuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Ya, kalau dia bayarkan hutang rokoknya, itu bentuk ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, jadi dia tanggung sendiri. Terus gimana Ustaz? Enggak ada yang bayarkan? Ya, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah tolong dia, tapi kita tidak jangan sampai kita menolong di atas dosa dan permusuhan. Tolong menolong itu disyariatkan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi ayatnya enggak berhenti sampai situ. Ada lanjutannya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah,
Tapi kalau dia nggak tahu rinciannya, antum mau bayarkan hutang temannya antum umpamanya. Ini ada ininya sekalian, hutangnya sekian. Berapa? 1 juta. Apa saja hutangnya ya antum nggak usah tanya rinciannya. Nah, bisa jadi ada rokok, bisa jadi segala macamnya. Nggak usah tanya. Berapa hutang saudara saya? Atau mungkin dia kerabat kita, berapa hutangnya? Kata pemilik toko sembako, hutang saudara bapak itu 1 juta totalnya. Udah nih 1 juta saya bayarkan, udah selesai. Nah, ya kalau dia tidak tahu rinciannya ya nggak usah tanya, cukup dia bayarkan saja. Tapi kalau umpamanya dirincikan oleh si punya toko tanpa kita minta perinciannya, dia langsung rincikan, ya kita nggak usah bayar yang rokoknya, kita bayarkan saja yang sifatnya mubah yang pernah diambil oleh saudara kita. Nah, hutang itu. Adapun hutang rokok atau yang semisal dengannya, ini biarkan dia yang tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diperbolehkan untuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.